Halo teman-teman, balik lagi di channelnya aku Ame Meme Diary. Hari ini aku mau kasih lihat ke kalian bagaimana cara buat bakpao labu atau pumpkin buns. Seperti apa step-stepnya? Mari ikuti. Semuanya mudah, jangan takut gagal. Untuk bahan-bahannya aku tulis di kolom deskripsi ya. Siapkan alat kukus, kemudian masukkan pumpkin atau labu yang udah kalian potong-potong. Kukus selama kurang lebih 15 menit. Kemudian setelah dikukus, angkat pumpkin dari alat steam. Kemudian buang kelebihan airnya. Karena kita nggak butuh air ini. Kemudian kita haluskan pumpkin. Kalian bisa milih blender, kalian bisa pakai sponge, atau kalian juga bisa pakai spatula, apa aja yang memudahkan kalian untuk menghaluskan pumpkin ini. Kalian bisa pakai sarung tangan, soalnya ini piringnya panas banget. Jadi kita haluskan biar nanti untuk pencampuran adonannya mudah. Kemudian kita pakai di suhu ruang, jangan terlalu panas. Setelah kita haluskan, kita sisihkan pumpkinnya. Di sini saya memilih menghaluskan pakai sendok spatula, jadi tidak terlalu banyak cuci. Saya tidak punya blender kecil, jadi saya memilih pakai manual tangan. Kita haluskan sampai seperti bubur ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita sisihkan, lalu kita siapkan tepung terigu, kita taruh di panci. Ini panci buat ngaduk ya, soalnya aku nggak mau nguleni pakai tangan, terlalu lama dan terlalu capek. Lalu kita masukkan pumpkinnya yang udah kita haluskan tadi, lalu tambahkan gula, tambahkan alat pengembang, dry yeast. Aku di sini pakainya dry yeast. Kalian bisa pakai apa aja. Kemudian aku kasih sejumput garam. Setelah itu aku pasang mesin pengaduk. Kalau kalian nggak punya mesin pengaduk, kalian bisa uleni langsung pakai tangan, nggak apa-apa. Kalau nguleni pakai tangan kurang lebih 15-20 menit ya, sampai kalis, benar-benar kalis, sampai beneran semua adonannya tercampur. Karena ini aku pakai mesin, aku pakai speed 4. Jadi aku nggak terlalu capek. Maksudnya aku bisa sambil nunggu, sambil ngerjain kerjaan yang lain, jadi aku pakai mesin aja. Ini aku pakai speed 4, kemudian aku tunggu kurang lebih selama 6 menit. Kalau kalian ngaduknya pakai tangan, kurang lebih 15-20 menit lah, sampai kalian merasa itu udah nggak lengket di tangan. Di sini 6 menit sudah berakhir, kemudian aku matiin mesin, aku angkat adonan. Seharusnya aku ini pakai tepung ya, jadi biar di tangan tuh nggak lengket, tapi aku lupa, jadi aku nggak pakai tepung. Kalau kalian mau ambil adonan, usahain kalian pakai tepung, jadi nggak sampai adonan tuh lengket di tangan kalian. Jika adonan kalian sudah benar-benar kalis, dia nggak akan lengket di panci waktu kalian ambil. Jadi kalian bisa mengira sendiri seperti apa, kurang lebihnya seperti ini. Lalu kita mulai ke tahap menguleni. Meskipun tadi aku udah pakai mesin, harus tetap diuleni pakai tangan ya. Soalnya semakin sering kita menguleni, semakin lama kita uleni, dia akan berkembang semakin sempurna. Dan hasilnya itu pasti akan semakin lebih cantik, lebih bagus. Di sini aku potong-potong jadi 6 adonanku ya.
Tadi setelah aku panjangkan, aku potong-potong jadi 6, kemudian aku taburi tepung, lalu aku giling-giling lagi. Di sini aku per satu adonan, aku giling pakai tangan kurang lebih selama 50 kali. Kalian minimal boleh pakai 50 kali atau lebih juga boleh. Ketika agak lengket, jangan lupa ditaburi tepung. Terus kita giling lagi. Proses ini agak capek ya, soalnya berlanjut terus sampai adonan habis. Kalau kalian buatnya agak banyak, pasti akan sedikit menyita waktu. Setelah kita giling-giling kurang lebih 50 kali, kita tinggikan, kita bulatkan, kita ratakan adonannya. Kemudian kita ulangi sampai semua adonan habis. Kenapa harus ditinggikan? Soalnya kalau kalian buatnya terlalu datar, dia nanti mengembangnya juga ke samping. Jadi saya memilih untuk agak meninggikan, agak ditinggikan seperti menara gitu. Jadi nanti kalau dia udah berkembang, dia akan sedikit turun ke bawah. Jadi berkembangnya itu seperti donat, bukan berkembangnya seperti bola. Di sini kita ulangi sampai adonan habis ya. Jangan lupa ditambahin tepung biar tidak lengket di tangan. Ini aku buat adonan yang pertama. Aku ambil dua adonan karena aku mau buat bunga. Satu adonan aku bagi 3. Kalau kalian bisa, sebenarnya 2 adonan dipotong jadi 7. Tapi karena aku malas, jadi satu adonan aku potong jadi 3 saja. Lalu aku buat 2 bunga, jadi aku ambil 2 adonan. Kita bulat-bulatkan, kemudian kita uleni lagi seperti ini. Kita lakukan sampai habis. Jangan lupa dikasih tepung biar tidak lengket di tangan. Kurang lebih seperti ini, jadi 6. Kemudian aku ambil roll pin, lalu aku mulai gilas satu persatu. Dibuat pipi, kurang lebih besarnya sama ya, biar cantik nanti bunga mawarnya. Tambahin tepung kalau udah mulai kering. Usahakan tangan kalian jangan sampai basah. Kemudian tata saling tumpuk ya. Kurang lebih seperti ini kalian tumpuk. Kemudian ini terlalu tipis. Kemudian kalian ambil chopstick atau apa aja, kalian tekan di bagian tengah. Kemudian kalian gulung dari pinggir ke tengah. Kurang lebih seperti ini. Lalu ambil pisau, kalian bisa potong bagian tengahnya, bunganya sudah jadi. Cantik, mudah. Kemudian sekarang aku mau buat yang kedua. Aku mau buat landak, porcupine, hagedog. Dari adonan yang tadi bulat, kalian tinggal buat dia elips aja, enggak. Yang ini mudah. Kemudian ambil gunting, kemudian gunting tapi jangan sampai gunting potong. Jangan sampai dipotong. Cuma digunting aja, jadi seolah-olah itu kayak dia tuh kayak durinya. Ini mudah sekali. Kurang lebih seperti ini. Lalu aku ambil kedelai merah. Aku buat matanya dia, kemudian aku gunting bagian mulutnya. Cantik kan? Aku buat dua hagedog di sini. 2 mawar, 2 hagedog, sama 2 yang original yang bulat aja, tidak ada bentuk. Jadi totalnya ada 6 adonan nanti. Kita tambahkan kacang merah lagi. Ini di hagedog yang kedua untuk matanya. Kemudian gunting bagian mulutnya. Udah selesai. Kemudian di sini aku ambil kertas minyak, oil paper. Kalau kalian punya, kalau kalian nggak punya, di panci kalian bisa olesin pakai minyak juga nggak apa-apa, biar tidak lengket. Setelah ini selesai, kita diamkan adonan kurang lebih 15 menit biar dia mengembang lagi. Soalnya tadi kan kita udah buat
udah kita uleni, sekarang kita biarkan dia mengembang kurang lebih selama 15 menit. Kita tutup dalam suhu ruang. Kalau panci kalian panas itu lebih bagus lagi, tapi jangan sampai ada airnya ya. Jangan sampai ada air yang netes di buns kalian, di bakpao kalian. Kita tutup kurang lebih 15 menit. Kemudian sekarang kalau sudah 15 menit kita mulai menyetim. Kita kukus, kurang lebih kita kukus 15 menit. Lalu setelah selesai kita diamkan selama 3 menit. Dan kurang lebih seperti ini. Jadinya cantik sekali, mengembang sempurna. Buat kalian yang belum paham, kalian bisa tulis komentar kalian, bagian mana yang belum paham, kalian bisa tanyakan. Nanti kalau aku ada waktu pasti aku jawab. Kalau aku bisa, cantik sekali seperti ini. Jangan lupa ikuti step-stepnya ya, biar hasil yang kalian dapatkan sempurna. Semoga ilmunya bermanfaat. Bagi kalian yang belum like atau subscribe, jangan lupa like dan subscribe, share juga. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Bye bye, sarangi.